Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini di waktu yang sangat baik, alhamdulillah saya dapat berkesempatan mewawancarai ibu kepala sekolah tempat saya bekerja, di tempat saya bertugas di SD Mulyasi 4. Hari ini saya bersama Ibu Haja Tasmir SPDI, Kepala SD Mulyasi 4. Saya selaku CGP akan mewawancarai ibu kepala sekolah tentang permasalahan dilema etika. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengganggu waktunya. Saya selaku CGP ada tugas untuk di RNS, yaitu mewawancari pimpinan dan nanti insya Allah akan mewawancarai juga salah satu kepala sekolah di wilayah terdekat dari sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada ibu kepala sekolah. Kurang lebih ada 8 pertanyaan, Bu. Nanti saya mengajukan satu persatu dan saya berharap Ibu menjawabnya dengan singkat dan padat. Langsung saja, Bu, kita ke pertanyaan pertama. Saya ada pertanyaan, selama ini bagaimana Ibu selaku pimpinan di sekolah kita ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kita berusaha untuk mengklasifikasi seperti apa kasus-kasus yang terjadi pada anak kita, kemudian kita mencari solusi agar hal tersebut tidak terulang. Seandainya pun terulang, meminimalkan hal itu terjadi kembali kepada siswa kita. Baik, jadi kita di sekolah ini melalui Ibu sudah mengidentifikasinya, Bu, ya? Kasus apa agar dan apa solusi agar kasus tersebut tidak terulang kepada siswa. Terima kasih, Bu. Untuk pertanyaan kedua, ini terkait dari pertanyaan pertama. Selama ini Ibu bagaimana menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan, Ibu, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ada dua kasus nih, kita harus imbang nih, karena sama-sama benar. Itu gimana caranya? Kasus hal seperti itu kita harus mengambil keputusan bijaksana agar tidak ada yang merasa tersangka ataupun ada yang merasa dirugikan dalam kasus itu. Maka kita utamakan adalah penyelesaiannya dengan bermusyawarah untuk mencapai satu mufakat agar kedua belah pihak mendapatkan hak yang sama dan tentunya anak tersebut tetap mendapatkan kenyamanan di sekolah yang kita cintai. Berarti harus adil, dengan melihat gimana dan tidak ada kasus yang tidak selesaikan dengan jalan musyawarah. Dengan melihat proporsi permasalahannya. Selanjutnya nih, Bu, langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu nih lakukan selama ini? Baik, pertama karena di sekolah itu ada wali kelas dulu yang menyelesaikan masalahnya, guru kelasnya. Ketika guru kelasnya tidak mampu menyelesaikannya, maka saya sebagai kepala sekolah menyelesaikannya dengan satu, pertama pendekatan kepada siswa. Kalau kepada siswa ternyata tidak berhasil, baru kita panggil orang tua untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi tetap saja asasnya adalah musyawarah, tapi mempunyai tingkatan-tingkatan yang tidak langsung oleh kepala sekolah. Diberikan kesempatan dulu kepada guru untuk menyelesaikan masalah. Ketika guru tidak mampu menyelesaikan masalah, baru kita selesaikan, saya sebagai kepala sekolah menyelesaikan masalah ini agar semuanya menjadi yang baik. Ya, memang terkadang sekarang ini banyak orang tua langsung ke ibu. Berharap juga orang tua ke sekolah terlebih dahulu sebelum mereka keluar, seperti misalnya ke media atau yang lainnya seperti itu. Dan ke sekolah pun ke guru kelas dulu. Ke guru kelas dulu, baru kepala sekolah. Tidak harus kepala sekolah misalnya. Nah, ketika pengambilan keputusan Ibu pada kasus dilema etika, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan? Tidak memberikan hukuman secara fisik, tapi lebih kepada pendekatan moral. Anak diberikan pendekatan secara pribadi, ya, misalnya baik buruk hal itu kalau terjadi seperti apa ke depannya. Jadi mereka diberikan pandangan
agar mereka berpikir kalau saya melakukan satu kesalahan ini maka akibatnya seperti ini. Kalau sudah dengan jalan itu tidak bisa ataupun tidak ada perubahan, maka boleh katakan ini loh nanti berkaitan dengan hukum. Maka kalau hukum kemana urusannya? Kamu akan ketemu dengan ataupun arahkannya pasti ke polisi gitu, karena sudah tidak bisa dididik dengan kita, seperti itu sih. Tapi itu hanya merupakan namanya apa ya, mental aja sih, tidak untuk menekan mereka tapi memberikan keyakinan kepada mereka ketika saya bersalah maka ada hal yang akan saya dapatkan, baik itu hukuman ataupun apa yang sudah saya lakukan ya akan kembali pada diri saya. Berharap sih mereka berpikir ketika saya melakukan kebaikan maka akan kebaikan itu yang saya dapatkan. Ketika saya melakukan kejahatan maka kejahatan itu akan kembali. Yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di ilmu etika? Kalau dibilang ada tantangan, tentunya semua keadaan apa dan tantangannya. Tapi yang terpenting adalah ketika kasus dilema etika ini adalah kembali kepada kita, karena membentuk suatu kebiasaan itu tidak mudah. Maka di sini kita dibutuhkan kesabaran, tidak dengan suatu ancaman gitu loh. Jadi membiasakan itu yang terbaik, seperti membuang sampah pada tempatnya, ketemu guru senyum, salaman, sapa, membiasakan seperti itu. Maka butuh proses. Yang kita harapkan adalah bukan hasilnya tapi prosesnya. Selanjutnya, dalam penanganan kasus-kasus itu biasanya ibu ada tata kala atau jadwal tertentu atau penyelesaian kasusnya langsung? Untuk masalah satu kasus saya tidak pernah menjadwal, karena kasus seperti itu pun pasti ada kasus hari itu akan diselesaikan hari itu. Semakin baik, semakin cepat menyelesaikan masalahnya maka semakin baik, karena masalah itu kan tidak terjadi dari pelajaran. Maka kalau bisa hari ini ada kasus, hari ini diselesaikan. Kalau prosedurnya adalah pertama kita ada wali kelas atau guru tersebut menyelesaikan. Ketika guru tidak mampu, baru soft pimpinan saya menyelesaikan kasus tersebut. Dengan apa? Sudah pasti jalannya musyawarah agar tidak ada yang merasa dirugikan, atau bagaimana memberikan pelajaran kepada mereka yang salah, meminta maaf kepada yang maksudnya yang benar tidak merasa benar, tapi akan tercapai satu musyawarah dan pada akhirnya mereka kembali untuk saling memaafkan. Kalau selama ini ada yang ibu rasakan seseorang atau faktor-faktor yang membantu atau mempermudah dalam pengambilan keputusan? Pasti yang akan terlibatkan adalah kita punya tim TPP itu akan kita maksimalkan itu. Yang kedua, di sana kita ada guru agama yang mereka bukan hanya mengajarkan baca tulis Al-Quran, tapi mereka memberikan pendidikan akhlak. Yang terpenting adalah guru kelas. Maka semua stakeholder yang ada di dalamnya itu mempunyai kewajiban untuk memberikan pendidikan agar tidak terjadi hal-hal yang demikian. Saling terkait, saling membantu dari bawah koordinasi. Ya. Baik. Terakhir Ibu, ada pertanyaan terakhir, mungkin sekaligus kesimpulan nanti dari kegiatan wawancara saya hari ini. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu saat mengambil keputusan di ilmu etika? Tidak setiap apapun yang terjadi yang ada di sekolah kita, kalau saya semuanya dijadikan pembelajaran. Kalau berkaitan dengan etika, maka mengingatkan kita bukan hasil yang kita peroleh, tapi prosesnya, proses agar kedepannya seperti apa. Karena tidak mudah untuk membentuk suatu kebaikan atau kebiasaan baik, itu tidak mudah. Karena ada bahasa bisa karena biasa, tidak bisa karena tidak biasa. Sebagai yang manapun hukum merdeka pun juga bukan hasil yang diharapkan, tapi proses yang diharapkan. Jadi saya berharap kasus apapun itu semuanya kita jadikan pelajaran, kemudian menjadi catatan, jangan sampai terulang kembali. Apa yang menjadi catatan kita, maka kita selesaikan.
dan kita punya ada agenda rapat akan kita sampaikan. Agar segala sesuatunya itu manfaat, maka niatkanlah mengajar itu suatu ibadah, sehingga menjadi amalan yang mungkin dikatakan sedekah jariyah. Kalau itu tersampaikan, kalau di hati kita sudah tertanam, kita mengajar bukan membuat cerdas, kita mengajar bukan membuat pintar, tapi jadikannya ibadah, insya Allah semuanya bisa berjalan dan tidak ada guru yang maaf mungkin terbebani dengan tugas-tugas yang kita hadapi saat ini. Semoga guru penggerak ini pun membawa perubahan yang baik untuk dunia pendidikan kita di masa yang akan datang. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawaban dari pertanyaan yang saya ajukan hari ini. Mudah-mudahan jawaban dari Ibu Kepala Sekolah bisa menjadi menambah wawasan khususnya untuk saya sebagai CGP dan juga untuk dunia pendidikan. Baik Ibu, terima kasih waktunya. Saya pamit undur diri karena saya harus wawancara lagi narasumber di SD Jati 10. Terima kasih waktunya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.